Pada kesempatan kali ini, PD Official 1, 2, dan 3 akan memberikan penjelasan terkait berkas atau contoh berkas pengajuan NUPTK di tahun 2024 bagi Bapak Ibu yang sudah memenuhi kualifikasi. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk syarat pengajuan NUPTK tahun 2024 itu terdiri dari ijazah SD sampai dengan S1 dan SK penugasan serta SK pengangkatan yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya dan dikumpulkan dalam bentuk file PDF dan nanti akan diajukan secara online. Secara umum, bagaimana prosedur pengajuan berkas tersebut dan contoh berkasnya seperti apa, video ini akan dijelaskan terkait hal tersebut. Yang pertama, teman-teman semuanya perlu diketahui untuk pengajuan NUPTK ini diajukan secara online oleh operator Dapodik sekolah Bapak Ibu masing-masing dengan cara login ke Verofile PTK dengan memasukkan akun Dapodik dan password, setelah itu klik login. Selanjutnya nanti akan muncul berandanya PTK aktif pada akun operator sekolah. Setelah itu kita geser ke bawah, nanti akan kita pilih yang namanya menu pengajuan NUPTK. Di menu pengajuan NUPTK nanti akan ada tombol untuk ajukan NUPTK dan klaim NUPTK. Karena kita akan mengajukan NUPTK, maka klik saja ajukan NUPTK pada nama guru yang bersangkutan. Misalnya di sini saya ingin mengajukan di poin ketiga, maka ajukan NUPTK di nomor 3. Setelah itu, setelah diklik ajukan NUPTK, maka akan muncul di sini menu untuk unggah SK pengangkatan dan penugasan, ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, dan ijazah S1 atau D4. Yang masing-masing teman-teman bisa ketahui bahwasanya untuk SK penugasan dan pengangkatan ini maksimal 2 MB, ijazah SD maksimal 1 MB dalam bentuk file PDF ya semuanya, SMP 1 MB, SMA 1 MB, dan S1 atau D4 itu 1 MB. Nah, setelah datanya semuanya terkumpulkan, maka silahkan nanti klik choose file, upload, choose file, upload, choose file, upload, dan nanti silahkan klik ajukan. Ya. Nah, di sini kalau sudah diklik ajukan, nanti operator sekolah akan mengeklik menu status pengajuan NUPTK di sini. Di menu status pengajuan NUPTK. Di menu status pengajuan NUPTK nanti akan ada tanggal pengajuan, ada statusnya, ya. Statusnya terbit atau ditolak nanti akan muncul di sini. Jadi tugas Bapak Ibu kalau memang datanya sudah lengkap, sudah diupload oleh operator dan sudah diajukan operator, maka Bapak Ibu silahkan follow up operator sekolah untuk menanyakan sampai dengan mana pengajuan NUPTK Bapak Ibu masing-masing. Karena biasanya kalau tidak dicek secara periodik, kadang operator sekolah itu kan lupa ya Bapak Ibu ya, karena terbentur aktivitas lain. Maka dengan baik-baik diingatkan untuk dicek status pengajuannya apakah masih dalam antrian atau ditolak. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah sampai sini Bapak Ibu, setelah ini saya akan coba jelaskan berkas-berkasnya, contohnya seperti apa yang saya jelaskan tadi dari mulai SK pengangkatan, penugasan, ijazah SD, SMP, SMA ataupun S1 atau D4. Jadi bagi Bapak Ibu yang honor nih, karena untuk ketentuan SK-nya ini minimal 2 tahun berturut-turut ya Bapak Ibu. Bekerja 2 tahun berturut-turut dibuktikan dengan SK dinas. Ya. Jadi nanti dibuktikan dengan SK dinas bagi honor. Bagi yang lulusan CPNS atau PPG Prajab itu nanti dibuktikan dengan SK SPMT sama SK P3K-nya. Ya, ditambah dengan pembagian tugas dari sekolah di mana Bapak Ibu ditugaskan. Jadi tidak perlu 2 tahun berturut-turut karena Bapak Ibu statusnya ialah CPNS atau P3K. Intinya punya dulu SK pengangkatan, punya dulu SPMT-nya. Jadi baru nanti Bapak Ibu dimasukkan di Dapodik dan Bapak Ibu bisa mengajukan NUPTK bagi yang P3K atau CPNS. Nah, berkasnya apa saja? Di sini saya coba tampilkan ya. Jadi semuanya dalam bentuk PDF, diingat ijazah S1 sampai D4 itu maksimal 1 MB, kalau yang SK pengangkatan dan penugasan itu maksimal 2 MB.
Kita cek dari SD. Jadi yang di scan ini ijazah asli Bapak Ibu ya, seperti ini tampilannya. Terus yang kedua ada ijazah SMP seperti ini Bapak Ibu, cukup bagian depan saja. Terus yang ketiga ada ijazah SMA ya, cukup bagian depan. Terus yang keempat ada ijazah S1 ya, cukup bagian depan saja. Oke, setelah itu saya tunjukkan contoh penugasan ya. Dalam hal ini saya contohkan SK pembagian tugas atau penugasan dari dinas ya, 2 tahun terakhir, 2 tahun berturut-turut. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti ini saya tunjukkan contohnya. Di SK-nya ini, di file PDF-nya silahkan ditandai Bapak Ibu. Bagian mana yang milik Bapak Ibu. Supaya kenapa? Supaya tim verifikator memudahkan tim verifikator mengecek data Bapak Ibu. Apakah memang benar ada nama Bapak Ibu di SK Dinas 2 tahun berturut-turut. Kita geser ke bawah. Jadi usahakan ya Bapak Ibu filenya rapi ya. Ini contoh saja. Kenapa kok ini tidak ada tulisannya? Karena memang ini saya tutupi ya. Saya tutupi supaya tidak bisa terbaca secara umum. Ini hanya sebagai contoh saja Bapak Ibu. Masing-masing daerah tentunya template SK dinasnya berbeda-beda. Nih silahkan disesuaikan. Ini ya Bapak Ibu ya, ditandai. Nah ini yang dari sekolah 2 tahun berturut-turut. Ini saya contohkan untuk honor ya Bapak Ibu. Ditandai lagi Bapak Ibu. Nah, ditandai. Kita geser ke bawah. Ini juga ditandai Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ini ditandai ya namanya. Supaya saya ingatkan lagi, verifikatornya mudah mengecek. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi bagian SK pengangkatan, SK penugasan ini maksimal 2 MB, maka pintar-pintarlah Bapak Ibu menggabungkan dari SK P3K, SBMT, dan SK pembagian tugas dari sekolah. Ingat ditandai ya nama Bapak Ibu supaya mempercepat tim verifikator mengecek berkas yang Bapak Ibu usulkan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, saya ingatkan bagi yang sudah honor di sekolah negeri, ini menggunakan SK dari dinas. Yang di honor di sekolah swasta biasanya menggunakan SK GTY. SK dari dinas ini 2 tahun terakhir ya, 2 tahun berturut-turut. SK dari dinas 2 tahun berturut-turut, pembagian tugas dari sekolah 2 tahun berturut-turut, ditandai nama Bapak Ibu. Kalau yang P3K dan CPNS, ini menggunakan SK P3K, SK CPNS, dan SBMT ditambah pembagian tugas dari sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya, apakah 2 tahun berturut-turut? Ya tidak ya. Artinya kalau Bapak Ibu sudah masuk di Dapodik, sudah ngajar di sekolah tersebut, maka komunikasikan dengan operator dan minta untuk pengajuan NUPTK. Begitu ya Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan Bapak Ibu segera terbit SKP 3K-nya, segera terbit SBMT-nya, dan segera terbit SK dinasnya sehingga Bapak Ibu bisa mengajukan NUPTK sebagai syarat peserta PPDB Darjab yang kemungkinan akan dibuka di tahun 2024. Terima kasih. Salam data, salam literasi.